Nanti dulu. Sebelum musik berubah jadi serem dan cerita ini dimulai. Sebelumnya, boleh nggak abang mau ketawa dulu? Haha, hehe, asik, cihui. Alhamdulillah ternyata bukan Nona Elin yang menjadi pelakunya. Hehe, cihui. Kita semua tahu. Bahkan teman-teman selalu saja menuduh bahwa Nona Elin lah yang menjadi dalang di balik semua ini. Bahkan, dia sering dituduh sebagai pelaku utamanya. Banyak sekali komentar dari teman-teman yang mengatakan bahwa itu adalah ulah Dewi atau si Nona Elin. Meskipun mungkin dari hati kecil teman-teman masih belum percaya kalau dia adalah pelakunya. Dan akhirnya, kebenaran kini terungkap di episode semalam. Kini sudah jelas ya, kalau Pak RT itu meninggoy gara-gara salah sasaran, bukan gara-gara masuk angin terus dikerokin sendiri. Sungguh malang sekali nasib Pak RT Jalil ini. Memang wajar sih, kalau kita selalu menuduh Nona Elin yang melakukannya, karena dia yang menyuruh Pak RT untuk ngontrak di tempat lain. Tapi guys, itu sebenarnya karena cinta Nona Elin begitu besar kepada Bang Topan. Tentunya, almarhum Pak RT Jalil juga sudah mengetahui hal tersebut. Bahkan Pak RT Jalil malah memihak kepada Nona Elin dibanding Topan, meskipun mungkin baru kenal. Karena Pak RT Jalil mengetahui ketulusan cinta Nona Elin ke si Topan dibanding sikap Topan yang suka cuek dengannya. Di setiap episode yang lalu, nampak Nona Elin begitu dekat dengan Pak RT Jalil, sampai-sampai Bang Topan dimarahi oleh Pak Jalil karena sikapnya yang selalu cuek itu terhadap Elin. Kalian masih ingat dengan episode yang ini? Maaf guys, nggak bisa diputar cuplikan videonya. Guys, sekali lagi fix ya, jangan kalian tuduh lagi bahwa Nona Elin lah sebagai pelakunya atau orang yang melakukan kejahatan itu lagi. Karena Bang Topan juga sebenarnya suka sama dia, andai dia tahu. Sekarang sudah kita ketahui bersama-sama dari alur cerita semalam bahwa Pak RT Jalil meninggoy karena ulah istri tetangganya, lebih tepatnya Pak Jalil jadi korban salah sasaran. Mungkin istri si pria gendut berkaos dalam itu sudah muak dengan kelakuan suaminya hingga nekat berbuat demikian. Guys, kesabaran itu penting, tapi kalau udah muak, jangan sampai nekat ambil jalan pintas. Karena niat balas dendam itu salah. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan tangan panas. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan hidup selamanya. Dan satu lagi, jangan main racun-racunan. Mending racunin hati dengan kasih sayang dan kejujuran, biar nggak ada yang meninggoy sia-sia kayak Pak RT kita tercinta. Nah, sekarang kita bahas kenapa Pak RT Jalil bisa kena sasaran. Pria si pemakai kaos dalam ini kelihatan emang seperti buaya darat, punya banyak uang, dan suka main perempuan di luaran sana. Dari cerita ini, Pak Badot mungkin sedang mengangkat realita kehidupan yang sangat mungkin terjadi di kalangan konglomerat, bahwa kejadian ini kerap terjadi di sekitaran kita, dan kelakuan seperti ini tentu saja membuat gerah masyarakat, hingga pada akhirnya sebaiknya pria itu dimusnahkan. Begitu mungkin kira-kira maksudnya. Istri dari pria tersebut mungkin sudah sangat-sangat muak sekali ya guys dengan tingkah dan kelakuan sumainya itu. Si pria gendut berkaos dalam hingga akhirnya nekat menghabisinya. Kesal sih memang sifat manusiawi, tapi hingga nekat melakukan kejahatan seperti itu tentu saja tidaklah benar. Kesal itu manusiawi lah ya, tapi kalau sampai nekat ngelakuin kejahatan, itu udah nggak bener. Mau seburuk apapun pasangan kita, tetap ada jalan yang lebih bijak selain jadi kriminal. Lalu bagaimana sikap Topan dan Nona Elin selanjutnya? Setelah mengetahui bahwa Pak Jalil meninggoy gara-gara salah korban sasaran, dan tindakan apa yang harus mereka diambil selanjutnya, ditambah lagi Pak Rungkat yang tidak rela dengan kejadian itu. Berdasarkan dari keterangan polisi, tentunya makam Pak Jalil tidak perlu dibongkar untuk keperluan otopsi, karena pelakunya sudah diketahui, bahkan kronologi kejadiannya pun sudah diketahui. Lantas Pak Polisi tahu dari mana ya kejadian tersebut? Sebenarnya sih, ya tentu saja dari keterangan istri dari pria gendut itu yang sengaja melapor dan menyerahkan diri ke polisi, hingga akhirnya kebenaran ini pun bisa terungkap.
Namun yang jadi misteri, kenapa arwah Pak Jalil masih belum terima bahwa dia meninggoy karena diracun? Apakah arwah Pak RT Jalil masih akan gentayangan setelah ini? Nah, gimana nih menurut kalian? Pantes saja arwah Pak Jalil pertama kali langsung mendatangi Nona Eline, meskipun kita menyangka bahwa Nona Elin yang jadi melakukannya. Tapi sebenarnya Pak Jalil ini bermaksud ingin mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Kita hanya salah paham saja. Dalam Islam, kita meyakini bahwa yang sudah wafat tidak bisa kembali ke dunia. Arwah tidak gentayangan, tapi semua kembali kepada Allah, menunggu hisab di alam kubur dan akhirat kelak. Maka, kisah ini hanyalah fiksi semata, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan pelajaran. Sesungguhnya, kematian itu pasti, tapi cara kita meninggalkan dunia ini bisa menjadi cermin bagaimana kita hidup. Maka penting bagi kita untuk selalu menjaga niat, perbuatan, dan hati, karena ajal bisa datang kapan saja, dan tidak selalu dengan sebab yang kita sangka. Yang paling penting dalam hidup ini bukan seberapa panjang umur kita, tapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan, karena amal baik itulah yang akan terus hidup dan menerangi jalan kita nanti di alam akhirat. Episode pun ditutup dengan Pak Rungkat yang tidak terima dengan kejadian ini. Gua nggak terima teh, lu mati kayak gini teh. Mungkin untuk episode kedepannya, kita akan sama-sama saksikan adegan polisi menangkap istri dan pria gendut berkaos dalam itu dan menjebloskannya ke dalam penjara. Dan serial untuk episode kematian Pak Jalil ini pun akan tamat. Nah, guys, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, biar kita sama-sama diskusi dan usut kejadian ini hingga ke akar-akarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, tapi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita semua makin berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.